Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Setia Budiono dalam pembelajaran IPA. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah soal tryout IPA yang kemarin kita selenggarakan. Berikutnya soal nomor 16. Ini berhubungan dengan materi gelombang. Baik, untuk soal di sini sudah terlihat ada gelombang yang merambat dari titik P sampai R itu ternyata membutuhkan waktu 4 sekon. Jadi dari P sampai R ini waktunya 4 sekon. Dan jarak antara P dan Q itu sejauh 2 meter. Jadi dari P sampai Q ini jaraknya 2 meter. Berarti kalau kita teruskan dari Q sampai ke R berarti juga jaraknya sama ya, itu 2 meter. Nah, kalau untuk mau menghitung berapa cepat rambat dari gelombang ini, kita berpedoman pada persamaan ini aja. Jadi jarak dibagi waktu itu bisa mendapatkan nilai cepat rambat gelombangnya. Kita hitung berarti jarak total merambat dari P ke ke R ya, itu jaraknya adalah 2 tambah 2, kemudian waktu yang dibutuhkan selama 4 sekon, sehingga 4 bagi 4 sama dengan 1 meter per sekon. Jadi untuk nomor 16 jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya soal nomor 17. Perhatikan tabung 1 dan 2 ya. Di tabung 1 masih kosong, itu bunyinya dinyatakan masih lemah. Kemudian di tabung kedua setelah berisi air setinggi 20 cm, bunyinya menjadi paling keras ya. Dari percobaan tersebut, panjang gelombang bunyi udaranya berapa? Jadi yang ditanyakan adalah lambda. Nah, ketika dia posisi seperti gambar 2, itu ketinggian udara di atas air di sini itu setinggi H itu nilainya setara dengan 1/4 lambda ya, supaya menghasilkan bunyi yang paling keras. Jadi kalau ditanyakan lambdanya, maka lambda sama dengan 4H ya, karena 1/4 lambda sama dengan H, maka lambdanya adalah 4H. Jadi panjang gelombangnya adalah 4 dikalikan selisih dari 30 dikurangi 20 ya, itu untuk nilai H-nya, sehingga nilai panjang gelombangnya kita peroleh 4 kali 10 sama dengan 40 cm. Jadi untuk nomor 17 jawabannya adalah C. Baik, untuk selanjutnya soal nomor 18 berhubungan dengan materi cahaya. Di sini soal tentang cermin datar. Ada 2 buah cermin datar yang dibuat seperti pada gambar. Ini dibuat cermin datar lipat ya. Ketika dia itu sudutnya 90, dia bisa menghasilkan ada sejumlah bayangan seperti yang terlihat pada gambar. Ini bayangannya jumlahnya berapa? Ini bayangannya terlihat ada 3. Nah, ini diperolehnya dari mana? Itu bisa Anda hitung dengan persamaan 360 dibagi 90 dikurangi 1, yaitu 4 kurangi 1, sehingga dapat bayangan 3 bayangan ya, terbentuk 3 bayangan. Nah, sekarang kalau kita buat sudut cerminnya itu menjadi 40, jumlah bayangannya jadi berapa yang terbentuk? Nilainya bisa kita hitung juga dengan persamaan itu, 360 dibagi 40 dikurangi 1, 9 dikurangi 1, jadi ada 8 bayangan yang terbentuk ya. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya soal nomor 19. Materi ini berhubungan dengan listrik statis. Di sini ada percobaan balon karet digosokkan pada kain wool dan ebonit
digosokkan pada rambut kering. Nah, balon yang kita gosokkan dengan kain wool, ya, digosokkan dengan kain wool itu ternyata dia akan kemasukan elektron sehingga bermuatan negatif, ya. Kemudian yang ebonit ketika digosokkan pada rambut ternyata juga sama. Ketika dia digosokkan dengan rambut, banyak elektron yang berpindah ke ebonit sehingga ebonit juga bermuatan negatif. Jadi keduanya ini kelebihan elektron, ya. Keduanya kelebihan elektron. Sehingga kalau nanti dia itu kita dekatkan, interaksi yang terjadi adalah saling tolak menolak, ya. Jadi untuk soal nomor 19 jawabannya adalah C. Sekarang nomor 20. Nomor 20 ini berhubungan dengan listrik dinamis. Gambar berikut merupakan sebuah rangkaian listrik arus arah yang terdiri dari 3 buah lampu, 2 buah saklar, dan sebuah sumber arus listrik. Agar lampu 2 dan 3 menyala dan lampu 1 mati, maka apa yang harus kita lakukan di sini? Kita milih saklarnya mana yang harus dibuka dan yang harus ditutup. Kalau keadaan yang diminta itu lampu 2 dan 3 itu menyala, jadi yang ini menyala, maka saklar 1 ini harus tertutup. Jadi saklar 1 tertutup. Jadi kalau kita menginginkan untuk yang lampu 1 itu mati, maka saklar 2-nya harus terbuka, ya. Nanti mati, saklar 2-nya terbuka. Jadi jawabannya adalah saklar 1 tertutup, saklar 2 terbuka. Jadi jawabannya B. Baik, selanjutnya soal nomor 21. Soal nomor 21 ini ada beberapa penghambat yang dirangkai seperti pada gambar, ya. Pertanyaannya adalah jika rangkaian penghambat tersebut itu diberi tegangan listrik, urutan hambatan yang memiliki daya terbesar ke terkecil yang diminta, ya. Nah, untuk melihat permasalahan di sini, kalian silahkan gunakan persamaan untuk dayanya itu adalah P sama dengan I kuadrat R, ya. Karena kita ngelihat atau meninjaunya dari hambatan dan arus listriknya. Kita lihat yang seri dulu daripada yang paralel, ya. Jelas nanti untuk yang hambatan-hambatan seri ini akan memiliki arus lebih besar daripada yang melewati hambatan paralel. Sehingga untuk jalur seri itu melewati R1 dan R4, ya. Ini memiliki I yang sama. Tapi karena keduanya itu memiliki perbedaan hambatan, maka hambatan yang besarlah yang memiliki daya lebih besar dibandingkan yang hambatan yang kecil. Sehingga untuk R1 dan R4, karena R1-nya itu lebih besar daripada R4, sehingga daya yang melewati atau yang dimiliki oleh hambatan 1 itu lebih besar daripada yang hambatan 4. Baru kita sekarang meninjau yang paralel. Nah, yang paralel misalkan di sini melewati hambatan 2 itu kita misalkan I2, ya. Kemudian yang melewati hambatan 3 misalkan I3. Karena R2 itu lebih besar daripada R3, maka arus listrik yang melewati hambatan 2 itu lebih kecil, ya. Lebih kecil daripada yang melewati hambatan 3 atau I3-nya lebih besar daripada I2. Nah, di sini kalau kita bandingkan dayanya, maka daya yang hambatan 2 itu lebih kecil daripada daya pada hambatan 3. Sehingga kalau kita urutkan itu dimulai dari yang terbesar, daya yang dimiliki oleh hambatan R1 dulu, ya. Hambatan R1, jadi dari R1 terus nanti baru R4, ya. Kemudian R3, baru yang terakhir yang terkecil adalah R2, ya. Ini urutannya.
Sehingga jawaban yang benar adalah pilihannya ada di B. Oke, untuk soal yang terakhir nomor 22, pembahasan tentang transformator atau trafo ya. Di sini adalah gambar trafo ideal. Nah, pada trafo ideal itu ada hubungan bahwa VS dibanding VP itu sama dengan NS dibanding NP ya. Nanti kalau dengan arus itu jadi berbanding terbalik, jadi IP dibanding IS. Nah, karena pertanyaannya adalah kuat arus pada kumparan primer IP, maka di sini kalian harus mencari dulu IS-nya di sini. Nah, untuk mendapatkan IS kita butuh VS ya. Nah, untuk mengerjakan VS-nya maka gunakan persamaan yang ini. Baik, sekarang coba kita masukkan. Berarti VS per 200 sama dengan 192 per 960 ya. Kita dapatkan VS-nya ini adalah 1:5 ya. Jadi 200 dikalikan 1/5. Kita peroleh berapa? Kita peroleh 40 volt. Nah, selanjutnya baru kita hitung IS-nya dulu ya. IS-nya kita hitung dulu. IS-nya dengan persamaan VS per R. Oke. VS-nya 40, R-nya 20. Kita peroleh 2 ampere. Nah, baru kita selanjutnya masukkan ke persamaan yang ini. Oke ya. Masuk ke sini. VS-nya tadi 40. Kemudian VP-nya itu 200. Kemudian IP yang dicari. Kemudian IS-nya 2. Maka IP-nya sama dengan ini, kita coret ini 1. Ini berarti 1 ya, benar, ini 5. Sehingga IP-nya adalah 1 dikalikan 2/5. Berapa? Ini dapatnya 0,4 ampere. Sehingga untuk soal nomor 22 adalah jawabannya C. Demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan tentang tryout IPA tahap 1 untuk bagian IPA Fisika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.